Masuk pada lingkar yang ketujuh ya teman-teman. Pertama kita bikin satu buah kotak untuk warna kuning, kemudian ganti dengan warna yang coklat, kemudian bikinlah satu buah warna coklat, satu buah kotak ya teman-teman. Kemudian gantilah dengan warna yang kuning, kemudian bikin satu buah kotak untuk warna yang kuning, ganti dengan warna yang coklat, kemudian bikinlah satu buah warna coklat, satu kotak, dan ganti dengan warna yang kuning. Kemudian bikinlah 5 kotak warna kuning, satu, dua, tiga, empat, 5. Kemudian ganti dengan warna yang coklat. Langkah selanjutnya bikinlah satu buah warna coklat, lalu ganti warna yang kuning. Ya seperti ini ya teman-teman, kita udah dapat satu buah motif untuk lingkar yang ketujuh. Masuk pada lingkar yang ke-8 ya teman-teman. Pertama bikinlah satu kotak warna kuning, kemudian ganti dengan warna yang coklat. Langkah selanjutnya satu warna coklat, satu kotak ya teman-teman, kemudian ganti dengan warna yang kuning. Langkah selanjutnya ganti dengan warna coklat, kemudian bikinlah 7 kotak untuk warna yang coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ganti dengan warna yang kuning. Ya seperti ini ya teman-teman. Untuk lingkar yang ke-8, satu motifnya polanya seperti ini. Kita ulangi hingga kita balik lagi pada titik awal di sini. Masuk pada lingkar yang ke-9 ya teman-teman, dimana lingkar ke-9 ini merupakan lingkar terakhir dari motif yang ada di bagian badan songkok. Kita mulai. Pertama bikinlah satu kotak warna kuning, kemudian ganti dengan warna yang coklat ya teman-teman. Langkah selanjutnya bikinlah satu kotak warna coklat, kemudian ganti warna kuning, kemudian bikinlah 8 kotak warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita udah nyampe 8 kotak. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memulai titik awal di sini ya teman-teman, yaitu satu buah warna kuning. Jadi total warna kuning yang ada di sini itu ada 9 karena ketambahan 1 di titik di sini. Jadi ini tidak ganti warna. Ketika kita udah menyampai 8 kotak,
lanjut satu kotak warna kuning, dan kita udah balik di titik awal, atau kita udah mulai mengulangi pola ya teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk lingkar yang ke-9 itu merupakan lingkar yang terakhir dari motif yang saya bikin, yang saya ambil polanya dari Pinterest. Kita lanjutkan hingga kita kembali di titik awal di sini. Langkah selanjutnya ialah pemberian rantai pada sisa kotak yang ada di sini maupun yang ada di sini. Ini kan tinggal setengah kotak aja ya teman-teman, yang sisi sini, di sini ya. Ini kan tinggal setengah kotak aja, itu diisi dengan satu rantai. Kemudian untuk kotak yang isinya full, yang full ini itu diisi dengan 2 buah rantai. Ini juga 2 buah rantai. Namun sekarang yang lagi saya kerjakan itu diisi dengan satu rantai aja. Kita mulai aja. Dan ini hasilnya teman-teman, setelah semua lubang kotaknya itu terisi dengan rantai, begitu juga untuk bagian bawahnya. Dan langkah selanjutnya saya akan membuat tutup untuk bagian sisi atas. Jadi ini ada tutupannya dengan saya menggunakan membuat kayak itu ya teman-teman, alas tas yang bentuknya oval seperti ini. Caranya saya akan mengukur dulu untuk panjangnya ya teman-teman, panjang dari peci ini atau songkok ini. Ini panjangnya ada 22, sedangkan untuk lebarnya kurang lebih ada 12 cm. Jadi 22 dikurangi 12 itu 10 cm. Jadi kita akan membuat rantai dengan panjang 10 cm. Pertama, bikinlah slip knot terlebih dahulu ya teman-teman, dengan kita menggunakan hakpen yang nomor 4. Lalu bikin rantai dengan panjang 10 cm. Kurang dikit. Ini 10 cm, jangan dipasin 10 cm ya teman-teman. Kita beri satu rantai supaya waktu dirajut itu persis 10 cm. Karena kita akan skip satu lubang pertama ini, kita langsung kerjakan pada lubang yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian beri marker ya teman-teman. Begitu juga untuk lubang yang pertama, juga diberi marker. Kemudian satu single crochet untuk
masing-masing lubang kecuali untuk lubang yang terakhir. Kemudian kita masuk pada lubang yang terakhir, isilah dengan 3 single crochet, 1 2 3. Isi teman-teman dengan marker. Ini yang 3 lubangnya isi marker, kemudian 1 single crochet untuk masing-masing lubang ini, hingga kita kembali lagi pada marker yang biru. Dan saya sudah mendekati pada marker yang biru, lepas, isilah masing-masing lubang dengan menggunakan 2 single crochet. Jadi kita melakukan increasing pada 3 lubang yang ada di bagian oval ini. Satu, 2, lubang selanjutnya juga sama, diisi dengan 2 single crochet, 1 2. Jangan lupa markernya dikembaliin lagi ya teman-teman. Lubang selanjutnya isi dengan 2 single crochet. Kemudian ini tadi kan udah saya hitung untuk sisi yang horizontal ini ada 18 single crochet. Jadi untuk bagian ovalnya itu terjadi increasing, sedangkan sisi yang horizontal ini tetap yaitu 18 single crochet. Kemudian kita ulangi polanya yaitu increasing, kemudian 18 single crochet. Masuk pada lingkar yang ketiga teman-teman. Ini kita lepas lagi marker birunya. Kita akan melakukan increasing, kemudian 1 single crochet. Pada lubang yang pertama isi dengan 2 single crochet, 1 2. Kembalikan lagi markernya. Kemudian 1 single crochet. Nah, ulangi pola ini ya teman-teman, 2 kali lagi. Kemudian untuk bagian yang horizontal kita isi dengan 18 single crochet. Ulangi lagi untuk sisi oval sini seperti tadi, dan horizontal 18 single crochet. Masuk pada lingkar yang keempat ya teman-teman. Lepas dulu markernya, kemudian kita akan melakukan 1 single crochet pada lubang yang pertama. Kemudian kita lakukan increasing pada lubang yang kedua, 1 2. Dan lubang yang ketiga kita isi dengan 1 single crochet. Ya, kita ulangi pola oval ini ya teman-teman, sebanyak 2 kali lagi. Kemudian pada bagian yang horizontal isi dengan 1 single crochet. Ulangi pola hingga kita balik lagi di titik awal di sini. Dan ini hasilnya teman-teman setelah mencapai pada lingkar yang ke-13. Dan langkah selanjutnya ialah penjahitan pada bagian songkok. Ini kan ada yang lebar, ada yang pendek. Nah, untuk bagian atas saya pilih yang bagian pendek. Pertama, tentukan dulu titik tengah pada bagian panjangnya teman-teman. Saya tekuk aja gini kira-kira. Kemudian berilah marker. Kemudian tekuk jadi 2. Beri marker juga.
tinggal kita pasangkan pada bagian atas songkok ya teman-teman. Ini saya pilih pada tiang ini ya, tiang coklat ini. Tinggal dipasangkan. Ini motifnya 5 dari sini ya, dari marker 5, 1 2 3 4 5, berarti di sini. Untuk bagian sampingnya itu 2,5, 1 2,5, tapi kira-kira ada di sini tengah-tengahnya. Tinggal kita pasang. Begitu juga dengan sisi sini, 1 2,5, kira-kira di sini tengah-tengahnya. Kaitkan markernya. Ya, seperti ini. Tinggal kita jahit ya teman-teman dengan menggunakan jahit biasa seperti ini. Ini saya double benangnya supaya netnya ini tidak terlihat. Ya, saya mulai aja ya teman-teman. Dan inilah hasil akhirnya teman-teman untuk songkok rajut dengan menggunakan net. Untuk tutorial kali ini, untuk bagian sampingnya motifnya seperti ini ya teman-teman. Bagian dalamnya seperti rajut tapestri. Demikian tutorial dari saya mengenai songkok rajut dengan menggunakan jaring. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Bye bye. Wassalamualaikum. Bentar Topin.